kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi kreatif dan ads copy. Kreatif adalah visual yang terdapat di iklan Anda, sedangkan ads copy adalah tulisan yang terdapat di iklan Anda. Next. Pertama, mari kita cari inspirasi-inspirasi dalam membuat iklan. Ada beberapa sumber inspirasi yang biasanya kami pakai. Yang pertama ada Facebook Ads Library, yang kedua ada Best Ads on TV, dan selanjutnya adalah dari YouTube. Kami akan menjelaskan di bagian Facebook Ads Library saja. Sisanya silahkan Anda cari sendiri di website yang sudah kami tunjukkan ini atau di YouTube. Untuk membuka Facebook Ads Library, silahkan kunjungi facebook.com/ads/library. Kemudian ketik nama produk yang ingin Anda lihat inspirasi iklan-iklannya. Misal ketik kurma, pilih yang likes-nya paling banyak. Di sini ada kurma Royal Dates 83.000 likes. Biasanya dia iklannya sudah bagus. Bisa kita lihat di sini ada iklan-iklan yang aktif. Sedikit informasi, belum tentu semua page yang terdapat di Facebook menjalankan iklan. Jadi Anda harus terus mencari sampai menemukan page yang menjalankan iklan. Di sini sudah ada contoh-contohnya, silakan bisa dilihat. Nanti kami akan menginformasikan bagaimana cara membuat iklan atau template yang paling mudah dalam membuat iklan. Dimulai dari headline, isi, sampai call to action. Silakan Anda lihat sendiri. Selanjutnya adalah free source content. Kami akan merekomendasikan beberapa situs atau website yang memberikan media secara gratis untuk Anda pakai untuk kebutuhan iklan Anda. Yang pertama ada image source. Anda bisa membuka di unsplash.com atau pexels.com atau canva.com. Selanjutnya ada sound effect atau voice over source. Yang pertama Anda bisa membuka YouTube Audio Library. Di sana ada beberapa efek-efek suara seperti efek suara air conditioner atau AC, atau misalnya efek suara kipas angin, atau misalnya suara beberapa suasana di cafe, atau misalnya apapun yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Begitu juga dengan freesound.org, sama halnya seperti YouTube Audio Library. Ada beberapa sound effect yang dapat Anda gunakan. Untuk kebutuhan voiceover yang digunakan secara gratis, Anda bisa melakukannya dengan suara Anda sendiri atau rekaman sendiri, atau juga bisa menggunakan Google Translate. Selanjutnya ada video source. Video source bisa Anda buka di pexels.com, pixabay.com, dan canva.com. Selanjutnya adalah kami akan merekomendasikan beberapa aplikasi pendukung gratis dalam membuat atau menyiapkan iklan Anda. Yang pertama dari video editing, ada DaVinci Resolve yang bisa Anda gunakan di desktop, kemudian ada VLLO atau Flow yang Anda bisa gunakan di smartphone, baik itu Android ataupun iOS. Kemudian ada aplikasi Vector, Anda bisa menggunakan Inkscape di desktop. Kemudian aplikasi foto editing, Anda bisa menggunakan GIMP di desktop. Ada aplikasi all-in-one yang sering kami gunakan adalah Canva, yang berbasis web dan aplikasi smartphone. Kami akan memberikan tutorial singkat menggunakan Canva untuk kebutuhan iklan dan menggunakan VLLO untuk kebutuhan editing video iklan Anda. Selanjutnya kami akan memberikan tutorial singkat dalam menggunakan Canva. Yang pertama, alasan kami menggunakan Canva adalah Canva merupakan tools desain grafis yang simple, mudah, dan gratis. Selain itu, Canva juga bisa Anda gunakan melalui web dengan menggunakan laptop atau menggunakan aplikasi smartphone. Jadi Anda bisa menggunakan Canva dimanapun dan kapanpun. Di sini kami akan memberikan tutorial melalui web, bukan melalui aplikasi smartphone. Yang pertama, bisa Anda buka canva.com, kemudian Anda masuk atau misalnya daftar, bisa masuk menggunakan Google ataupun daftar menggunakan Google. Login ke akun Google Anda. Setelah berhasil masuk ke Canva, silakan Anda langsung klik Create a Design, kemudian klik Instagram Post.
Dalam beriklan di Facebook, Anda bisa menggunakan beberapa dimensi. Namun yang kami sarankan adalah 1:1 karena 1:1 merupakan dimensi yang paling cocok untuk digunakan di Facebook ataupun Instagram. Cocok untuk digunakan di story maupun di feeds. Jadi Anda tidak perlu untuk memisahkan iklan untuk di story atau iklan di feeds Instagram maupun Facebook. Setelah Anda masuk ke halaman ini, Anda bisa masuk ke bagian tab template. Kemudian Anda search sesuai dengan kategori produk Anda. Misalnya Anda menjual kurma, berarti Anda bisa mencari dengan kategori food. Kemudian silahkan Anda pilih template yang ada di sini. Misalnya kita akan menggunakan template yang ini. Kemudian sembunyikan templatenya. Kemudian masuk ke tab upload untuk mengupload produk Anda. Silakan klik upload an image or video untuk mengupload video Anda. Pilih sesuai dengan lokasi file di komputer Anda. Kemudian jika sudah, drag and drop foto produk Anda menjadi contohnya seperti ini. Mari kita sesuaikan lingkaran piring dengan lingkaran yang ada di foto. Silahkan diklik 2 kali, kemudian digeser hingga piring yang berada di tengah. Ya, contohnya seperti ini. Silahkan Anda ubah kata-katanya, misalnya namanya serba kurma, natural and fresh. Anda bisa mengubah ukuran dan posisinya. Anda bisa mengubah ukuran dan posisinya. Silakan Anda bisa mengisi beberapa informasi-informasi terkait dengan produk Anda. Setelah selesai, silakan Anda download foto Anda. Kami menyarankan untuk Anda menggunakan file tipe PNG agar kualitas foto tetap maksimal. Kemudian klik download. Kemudian selesai. Silahkan Anda bisa mengeksplor lebih dalam terkait dengan aplikasi Canva ini, baik di smartphone ataupun di web. Selanjutnya adalah VLLO tutorial. Alasan kami menggunakan VLLO adalah pertama, VLLO merupakan aplikasi video editing yang simple, kemudian mudah dan juga gratis. Walaupun ada versi premiumnya, namun versi gratis juga sudah mencukupi untuk kebutuhan membuat iklan. Yang akan kami jelaskan hanya bagian dasar dalam menggunakan VLLO, yaitu pertama insert media, kemudian cut video, kemudian insert text. Yang perlu Anda siapkan di smartphone Anda adalah pertama kali, silahkan Anda mendownload aplikasi VLLO. Anda bisa cari di Google Play Store ataupun di App Store di iOS. Aplikasi VLLO memiliki logo icon ikan seperti ini. Kemudian buka aplikasi VLLO, kemudian create video. Kemudian silahkan pilih media yang ingin Anda gunakan. Pertama fotonya dulu. Kemudian silahkan pilih aspek rasio 1:1. Content mode-nya pilih yang fill. Kemudian next. Di sini kami hanya mencontohkan bagaimana cara membuat video sederhana menggunakan aplikasi VLLO. Kami menggunakan media dari foto yang sudah dibuat di Canva. Kami akan membuat video berdurasi 15 detik. Caranya adalah klik video, kemudian klik duration-nya, ubah menjadi 15 detik. Kemudian done. Apabila Anda ingin memisah untuk kebutuhan editing video selanjutnya, silahkan Anda bisa menggunakan split
atau bisa until now atau from now sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya adalah insert audio. Apabila Anda sudah memiliki file audio, silakan pilih menu BGM. Apabila Anda ingin menggunakan suara Anda direkam di aplikasi ini, silakan Anda memilih voice. Apabila Anda ingin menggunakan sound effect dari aplikasi ini, silakan memilih sound effect. Sekarang kami akan menggunakan file yang sudah kami siapkan sebelumnya, sehingga kami akan memilih BGM. Kemudian klik file. Kemudian Anda pilih file yang ingin Anda masukkan ke dalam video. Silakan Anda sesuaikan durasi yang ingin dipakai. Kemudian next. Apabila Anda ingin menggunakan audio secara berulang, silakan Anda menggunakan fitur duplicate. Kemudian Anda geser file audio ini. Apabila videonya kurang panjang durasinya, silakan Anda lebihkan dulu. Kemudian sesuaikan dengan audionya. Kemudian kembalikan lagi file videonya, sesuaikan dengan durasi audionya. Kita akan mendapatkan video dengan durasi 16 detik dengan foto yang memiliki suara. Anda bisa mengkombinasikan dengan video-video gratis dari sumber-sumber yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Misalnya Anda ingin menambahkan teks, silakan pilih menu teks. Anda bisa memilih teks, label, atau caption sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kita akan menggunakan label. Kita akan menggunakan yang ini. Durasinya kita akan menggunakan dari awal sampai akhir, sehingga from the start dan until the end. Kemudian silahkan Anda sesuaikan posisinya. Anda bisa rotasi. Anda bisa besarkan, kecilkan, double tap untuk mengubah teksnya. Contohnya seperti ini. Ketika di play, dia akan memiliki animasi seperti ini. Jika sudah selesai, silahkan pilih menu export yang ada di kanan atas. Kemudian klik export. File video Anda sudah selesai. Setelah selesai, maka video Anda akan seperti ini. Serba kurma, natural and fresh. Kurma spesial Ramadan untuk keluarga Islam Indonesia. Serba kurma, natural and fresh. Kurma spesial Ramadan untuk keluarga Islam Indonesia. Ya, tahap selanjutnya adalah copywriting tips. Di bagian ini kami hanya akan menjelaskan template standar yang sering digunakan dalam iklan, terutama iklan dalam Facebook. Jadi mudahnya begini, ads copy itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama bagian headline, yang kedua adalah masalah, yang ketiga adalah solusi, yang terakhir adalah CTA atau call to action atau ajakan kepada audiens untuk melakukan aksi berupa klik atau beli produk kita. Di sini kita akan melihat contoh-contohnya. Di sini kita menggunakan produk kurma sebagai lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Dalam membuat iklan, Anda disarankan untuk membuat iklan sebanyak-banyaknya dalam sekali running iklan. Di sini kami hanya mencontohkan 3 iklan, tetapi kami sarankan Anda setiap menjalankan iklan, Anda harus memiliki 5 variasi iklan. Baik itu dari foto, video, maupun dari kopinya, dari teks yang terdapat di iklan tersebut. Di bagian pertama ini bisa kita lihat terdapat ada headline-nya, kemudian ada masalah yang dihadapi oleh konsumen yang bisa diselesaikan oleh produk kita. Kemudian kita tampilkan solusinya bahwa produk kita dapat menyelesaikan masalah di atas. Kemudian kita ajak audiens untuk membeli produk kita atau mengklik iklan kita. Di bagian yang ketiga ini juga sama, terdapat headline, masalah, solusi, kemudian ada CTA atau call to action. Di bagian yang ini, di bagian yang kedua, Anda juga bisa memvariasikan iklan Anda dengan menggunakan soft selling. Jadi Anda
tidak harus terpaku pada template headline masalah solusi CTA, itu hanya untuk mempermudah Anda saja. Tapi jika Anda memiliki ide-ide iklan yang lain, silahkan Anda gunakan. Misalnya di sini kita menggunakan angle manfaat mengkonsumsi kurma. Jadi kita bikin penasaran dulu apa sih fungsi dari kurma itu, terus kita jelaskan bahwa kurma itu memiliki banyak manfaat sehingga audiens tertarik untuk membeli kurma dan merasa butuh untuk membeli kurma sehingga mereka ngeklik iklan kita dan kemudian beli produk kita. Setelah selesai semua persiapan iklan kita, tahap selanjutnya adalah mengupload hasil ads kreatif dan ads copy kita ke dalam Facebook Creative Hub. Untuk tahapannya silakan Anda masuk ke business.facebook.com, kemudian Anda masuk ke bagian business settings, kemudian klik garis 3 di sini, kemudian klik Creative Hub. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah Anda harus memastikan bahwa akun yang digunakan adalah akun bisnis, bukan akun personal Anda. Langkah selanjutnya adalah create project. Kemudian Anda namakan produk Anda. Kemudian save. Kemudian cara untuk menguploadnya adalah klik create mockup. Untuk file video silakan pilih bagian Facebook di sini single video. Untuk file foto di sini single image. Kita hanya akan mencontohkan hanya satu saja, yaitu single image. Tahapannya sama antara video dan foto, tahapannya sama. Bagian di sini kita namakan nomor saja, misalnya iklan 1. Kita lewati bagian ini, kita langsung masuk ke bagian add content. Di bagian primary text ini adalah copy yang sudah Anda buat sebelumnya, yang terdapat headline, masalah, kemudian solusi, kemudian ada CTA di bagian paling terakhirnya. Kemudian Anda perlu mengupload foto untuk kebutuhan iklan Anda. Setelah memilih foto, kemudian klik continue. Pada bagian website URL, Anda perlu memasukkan landing page. Setelahkan Anda kembali lagi ke sini setelah Anda menyelesaikan materi landing page. Display link, isi terserah Anda. Anda bisa memasukkan kata-kata yang bisa menarik audiens untuk mengklik, atau Anda juga bisa menggunakan website Anda seperti biasa. Kemudian Anda buat headline-nya, kemudian deskripsi opsional, silahkan diisi atau tidak. Kami biasanya tidak mengisi di bagian deskripsi, kami hanya mengoptimalkan di bagian headline saja. Kemudian call to action-nya biasanya kami hanya menggunakan shop now. Setelah selesai semua, silahkan Anda cek tampilan iklan Anda seperti apa, kemudian klik save. Lakukan hal yang sama jika Anda ingin mengupload video. Sekian untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.